Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya, Firmansyah, pada perkuliahan Routing and Switching Esensial. Pada pertemuan kedua yang membahas tentang static routing. Jika sebelumnya, pada pertemuan pertama kita sudah mengenal lebih dekat mengenai teoritis tentang konsep dari sebuah routing, baik static routing maupun dynamic routing. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mengenal lebih dalam ataupun mengenal lebih dekat mengenai static routing. Static routing itu seperti apa sih? Static routing merupakan routing yang dikonfigurasi secara manual oleh seorang network administrator, serta static routing dan default routing dapat digunakan setelah interface terkoneksi ke dalam jaringan. Dengan catatan, ditambahkan dulu ke dalam tabel routingnya. Jadi static routing itu akan terkoneksi jika interface-nya telah ditambahkan dan dimasukkan ke dalam tabel routing. Sedangkan fungsi utama dari static routing ini adalah routing static memiliki 3 fungsi utama. Di antaranya itu mampu menyediakan kemudahan dalam pemeliharaan tabel routing jaringan, dengan catatan ketika kita mengimplementasikan dengan jaringan yang kecil. Namun ketika static routing kita implementasikan pada jaringan yang besar, ini akan menjadi sebuah kesulitan. Serta fungsi lainnya dari static routing adalah network hanya diakses oleh satu route saja dan router tidak memiliki tetangga lainnya. Jadi langsung next hop, langsung alamat 1 dengan alamat 2. Serta fungsi utama dari static routing lainnya adalah menggunakan satu jalur saja ataupun route default, route yang telah ditentukan. Kenapa sih kita harus menggunakan static routing ini? Routing static digunakan karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan dynamic routing. Seperti routing static tidak memerlukan broadcast di dalam jaringan, jadi dia tidak melakukan penyebaran terhadap beberapa router yang terhubung ke dalam router kita dan memiliki keamanan yang pastinya lebih baik. Static routing menggunakan bandwidth yang lebih kecil dibandingkan dengan protokol routing dynamic karena tidak melakukan broadcast dan tidak melakukan hello paket. Jalur yang digunakan untuk pengiriman paket data telah ditentukan. Jadi trafficnya telah ditentukan harus lewat mana. Selanjutnya, jalur yang digunakan untuk pengiriman paket data telah ditentukan serta mampu menyediakan kemudahan di dalam melakukan pemeliharaan tabel routingnya. Routing static pun juga memiliki keunggulan seperti menggunakan next hop yang mampu untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya error di dalam meneruskan paket data ke router tujuan. Jadi langsung adalah router 1 dengan router 2, ada next hop-nya. Next hop itu seperti apa? Next hop itu ketika kita terhubung ke dalam jaringan, kita buka command prompt, kita buka tracer, baru alamat tujuan. Nah, itu next hop-nya. Sedangkan di balik kelebihan ataupun keunggulan dari static routing, dipastikan pula ada kelemahannya. Kelemahannya seperti apa? Yang pertama, rentan terhadap kesalahan dalam melakukan konfigurasi dan perawatan tabel routing. Karena static routing tidak mentolerir, tidak menerima adanya human error. Hal ini menyebabkan seorang network administrator jaringan haruslah benar-benar memahami struktur ataupun topologi tabel IP address di dalam jaringan tersebut, serta bagaimana setiap router dapat dihubungkan untuk dapat melakukan konfigurasi yang benar. Jadi seorang network administrator haruslah mengetahui topologi di dalam jaringan yang akan kita implementasikan. Serta terdapat pula kelemahan dari static routing ini. Jika terdapat sebuah jaringan baru yang ditambahkan ke dalam internet networking, administrator jaringan haruslah menambahkan sebuah route terhadap semua router secara manual. Jadi tabel routing akan ditambahkan seluruhannya secara manual, satu per satu.
baik ketika ada penambahan ataupun pengurangan di dalam tabel routing tersebut. Ini beberapa perbedaan dari konfigurasi NextHop dengan exit interface pada static routing. Kapan kita akan menggunakan konfigurasi NextHop pada static routing? Kapan kita menggunakan exit interface pada static routing? Dari masing-masing konfigurasi ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita menggunakan NextHop, kelebihannya adalah dapat mencegah terjadinya error dalam meneruskan paket data ke router tujuan apabila router yang akan meneruskan paket memiliki link dengan banyak router. Kekurangannya, ketika kita menggunakan NextHop, static routing yang menggunakan NextHop akan mengalami multiple lookup atau lookup yang berulang. Broadcast-nya akan menjadi lebih banyak. Namun, ketika kita menggunakan exit interface, kelebihannya adalah proses lookup hanya akan terjadi satu kali saja, single lookup. Karena router akan langsung meneruskan paket ke network tujuan. Namun, di balik kelebihan pula ada kekurangannya. Kemungkinan akan terjadinya error jika router memiliki banyaknya link yang terhubung dengan router tersebut. Selanjutnya ada pula perbedaan dari konfigurasi NextHop dan exit interface di dalam routing static. Routing static dengan menggunakan NextHop cocok digunakan untuk jaringan multi-access network atau point to multi-point. Jadi satu router mempunyai cabang dengan 3 router. Itu direkomendasi untuk menggunakan NextHop. Sedangkan untuk jaringan point to point, jadi router 1 hanya terhubung dengan router 2, satu jalur saja, cocok menggunakan exit interface di dalam melakukan konfigurasi static route. Ada pula recursive router lookup adalah proses yang terjadi pada routing tabel untuk menentukan exit interface mana yang akan digunakan ketika akan meneruskan paket ke dalam tujuannya. Nah, nanti kita akan coba sama-sama untuk melakukan pengimplementasian konfigurasi default routing ataupun static routing. Pada contoh, konfigurasi yang digunakan pada router 1 menggunakan implementasi default routing IP route 000 spasi 000 spasi 172.168.2.2, yang artinya di sini keseluruhan network yang berada di dalam jaringan akan melalui interface untuk keluar di gateway 2.2. Boleh nggak kita rubah menjadi lebih spesifik ataupun kita rubah menjadi lebih spesifik menjadi alokasi IP? Boleh. Namun di sini kita rubah menjadi alokasi alamat networknya 000. Berarti keseluruhan alokasi yang terhubung di dalam jaringan. Dengan exit interface ataupun NextHop-nya di 172.168.2.2. Sedangkan konfigurasi static routing menggunakan NextHop adalah pada router 1 juga 172.16.1.0, yang artinya 172.16.1.0 ini adalah alamat yang berada di dalam router 2 serta 172.168.1.0 yang artinya terhubung antara router 2 dengan router 3, dan 192.168.2.0 alamat yang berada di dalam jaringan lokal router 3 dan dipastikan memiliki subnet max 24. Lalu bagaimana untuk terhubungnya? Menggunakan interface ataupun menggunakan alokasi IP address 172.16.2.2. Oke, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara pengimplementasian dari konfigurasi static maupun default routing menggunakan IPv4. Jadi kita mencoba melakukan konfigurasi menggunakan IPv4. Terlihat pada skema jaringan terdapat 3 buah router 1, router 2, dan router 3. Router 1 memiliki 2 buah network, yaitu 172.168.1.0/25 serta 172.168.1.192/30. Sedangkan router 2 terhubung dengan 3 network, yang satu menuju router 1 dan satunya lagi menuju router 3, dan
jaringan lokal yang digunakan pada router 2. Router 3 nantinya akan memiliki 2 buah network yang terhubung, baik untuk jaringan lokal serta untuk terhubung langsung dengan router 2. Nanti kalian akan saya berikan sebuah file untuk mendownload ini. Jadi ini filenya sudah tersedia di ruang mahasiswa kalian pun, ataupun nanti akan saya upload file ini di dalam blog saya. Nanti akan saya jabarkan di deskripsi untuk link downloadnya. Bagaimana sih soalnya? Kita buka dulu. Kita sama-sama buka filenya. Kita cari dulu filenya. Ya, ada di Firmansyah. Oh, filenya banyak kan? Cisco Academy. Nah, jaringan komputer lanjut 2020 serta di sini ada PKA mahasiswa pertemuan 2. Nanti yang file akan saya share untuk kalian semua adalah software dengan file dengan extension packet tracer maupun dengan extension Word. Nanti kalian cukup menjalankan packet tracernya saja. Word ini tidak perlu kalian buka. Word-nya akan terbuka otomatis di dalam packet tracer. Kita coba buka packet tracernya. Seperti apa soalnya? Sambil menunggu kita lihat apa yang akan terjadi di dalam studi kasus ini, dan diharapkan seluruh teman-teman mahasiswa dapat untuk mencoba mengikuti dan sama-sama coba ikut mempraktekannya agar sama-sama bisa. Sambil menunggu static routing ini berjalan pakai tracernya. Nah, ini adalah lembar dari paket tracer. Ada sebuah project, di sini projectnya, dan di sini adalah lembar kerjanya. Tadi teman-teman saya sampaikan tidak perlu membuka Word-nya. Word itu langsung terbuka otomatis menjadi sebuah soal di dalam paket tracer. Jadi pastikan paket tracer maupun Word-nya terletak di dalam satu file yang sama agar dapat digunakan. Kalau berbeda file nanti tidak dapat digunakan. Nah, ini adalah soalnya, dan ini adalah projectnya. Jika kita lihat, kita pastikan dulu interface router 1, device router 2, device router 3. Kita lihat dulu router 1. Di router 1 pada tabel IP ada 172.168.1.1 serta 172.168.1.194. Untuk ngeceknya kita pastikan dulu dapat menggunakan perintah enable serta show run. Kalau mau melakukan pengecekan sesuai apa tidak. 172 311 172 311 194. Oke, sesuai. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Karena di sini perintahnya adalah kita harus melakukan konfigurasi statik maupun default root menggunakan IPv4. Nah, kita bisa langsung cek saja di part 2-nya. Konfigurasi statik dan default root. Konfigurasi static root pada router 1. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita lihat dulu router 1 yang akan terhubung kira-kira networknya berapa. Yang akan terhubung dengan router 1 adalah 172.1.0.0 172.1.1.196 serta 172.1.1.128. Ketiga network ini akan masuk ke dalam router 1 melalui apa? Melalui interface ataupun IP yang berada di router 2. Router 2 berapa IP-nya? Kita lihat. Serial 00. Maka semua 3 network tersebut akan masuk ke dalam router 1 menggunakan 172.1.1.193. Ya, kita coba sama-sama. Nih. Pastikan untuk konfigurasi berada di configure terminal. Kita harus berada di configure terminal. Kita masukkan pula dulu, pertama adalah perintah untuk router
routing IP root 172.310.0. Yang mana? 172.310.0. Kita masukkan dulu yang sini. 3100 baru 31196 31128. Boleh nggak berbeda dulu dari yang jaringan lokal router 3? Silakan. Yang pastikan ketiga alamat network ini dapat dimasukkan ke dalam tabel routing. Itu networknya. /24 sama dengan 255.255.255.0. Akan terhubung melalui router ke router 1 melalui 172.31193. 193 dari mana? 193 itu adalah IP address yang digunakan oleh router 2 untuk terhubung dengan router 1. Taunya dari mana? Bisa kita lihat tandakan saja mungkin ke sini. Ke router 2-nya. Serial 00. Nah, di sini serial 00-nya kalau kita lihat ada ketentuan IP-nya. Serial 00 pada router 2 terhubung langsung dengan router 1. Oke? Bisa kita enter. Selanjutnya kita masukkan network yang kedua menggunakan perintah yang sama. IP root 172.31196. Cuman sekarang bukan /24 lagi. 196 ini sudah menggunakan /30. Yang artinya 255.255.255.252. Out interface-nya pun juga sama, 172.311.193. Yang belum kita daftarkan adalah network ketiga. Perintahnya IP root 172.311.128. Subnetnya berapa? /26. /26 adalah 255.255.255.192. Habis itu kita masukkan pula out interface-nya 172.31193. Jadi kita lihat adalah 3 network yang akan terhubung dengan router 1. Semua aksesnya adalah menggunakan interface yang berada di router 2 serial 00 dengan memiliki IP 172.311.193. Bisa kita enter. Nah, ini konfigurasi telah selesai untuk router 1. Apakah persentasenya akan bertambah? Jika kita lihat pada soal, complementation sudah berubah menjadi 30/60. Yang sebelumnya adalah 0/60. Jadi konfigurasi kalian yang kalian implementasikan akan memiliki nilai maksimal 60. Untuk konfigurasi router 1 pun sudah diberikan nilai sebesar 30. Lalu selanjutnya adalah konfigurasi static router untuk router 2 maupun router 3. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat. Berarti kita buka sekarang adalah router 2. Sama di command line. Sampai sini kita bisa enable configure terminal. Router 2, network yang tidak terhubung langsung dengan router 2 adalah 172.311.0/25 dengan interface serial 00 out interface-nya. Sedangkan satunya lagi adalah 172.311.128/26. Jadi router 2 harus memasukkan tabel routing untuk jaringan lokal pada router 1 serta jaringan lokal pada router 3. Perintahnya gimana? Sama, menggunakan IP root 172.311.1.0 255.255.255.128. Karena jaringan lokal yang berada di router 1 memiliki /25 dan terhubung menggunakan serial 000. Selanjutnya konfigurasi untuk network yang berada di jaringan lokal router 3, yaitu 172.311.128.
Slash 26 sama dengan 255, 255, 192. Serial berapa interface yang digunakan untuk terhubung dengan router 3? Serial 01. Serial 001. Nah, kita bisa menggunakan konfigurasi ini untuk melakukan konfigurasinya. Kita cek dulu ya, apakah sudah tersimpan menggunakan perintah show run. Oke, sudah masuk. Apakah persentase penilaiannya akan bertambah? Yang sebelumnya 30, apakah sekarang sudah meningkat menjadi 40, 50? Oke, sekarang sudah masuk ke 50. Dan yang terakhir adalah melakukan konfigurasi untuk router 3. Jika router 3 sudah selesai kita konfigurasi, maka complementation sudah berubah menjadi 60/60. Router 3 dengan catatan harus memasukkan dua network yang berbeda. Mohon maaf, ada 17231 ini, 17231 serta 17231. Berarti ada 3 buah network yang terhubung, ataupun 3 network yang harus kita daftarkan pada router 3. Kita lihat konfigurasi pada router 3. Seperti biasa, di enable, configure terminal, IP root. Kita coba ya tambahkan satu lagi konfigurasi yang berbeda. Jika tadi kita masukkan adalah 172.31.1.0, kita masukkan pula contoh seperti ini untuk default rootnya. 0.0.0 spasi 0.0.0 adalah mewakili keseluruhan jaringan yang berada di dalam topologi ini. Semua network dapat terhubung ke router 3 menggunakan interface serial 001, karena router 2 ke router 3 menggunakan serial 001. Nah, tadi itu konfigurasi untuk default routing. Jadi kita masukkan semuanya. Ataupun kita bisa lebih spesifik. IP root 172.1.0.0. Yang mana 0.0? Yang berada di jaringan lokal router 2. Nanti kita masukkan yang 192, lalu kita masukkan 1.0. Jaringan lokal pada router 2 menggunakan slash 24, artinya 255, 255, 255.0, serial 001. Lalu IP root 172.31.192 yang network yang berada antara router 1 dengan router 2 dengan slash 30, yang artinya 255, 255, 252, serial 001. Dan yang terakhir IP root, network yang berada di jaringan lokal dari router 1, yaitu 172.31.1.0 dengan slash 25, yang artinya 255, 255, 255, 128, serial 001. Nah, pastikan ketika kita sudah melakukan konfigurasi, penambahan, pengurangan, edit untuk perangkat Cisco, biasakan untuk melakukan penyimpanan dengan perintah copy running startup config, dan dapat kita lihat apakah persentasenya sudah menjadi 60/60. Oke, complementation 60/60. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.